Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu. Bagaimana yang telah kami rencanakan, kami akan membahas virus corona dan cara alternatif pencegahan atau perisai diri untuk menanggulangi virus corona. Sebagaimana yang telah kami terangkan di channel kemarin, di channel Lovina Net TV, bahwa kami akan memberikan alternatif bagaimana mencegah virus corona menyerang pada tubuh kita dengan istilah zikir khusus. Zikir khusus ini biasa digunakan oleh orang-orang Muslim Jawa sebagai ritual keseharian mereka. Nah, sebelum kita mengulas persoalan zikir khusus tadi, alangkah lebih baiknya kita berbagi sedikit mengenai karakter virus corona ini. Oke, kita akan mengambil artikel dari sebuah surat kabar nasional yang ini menjelaskan tentang ciri-ciri virus corona. Menurut artikel ini, ciri-ciri virus corona hampir mirip dengan gejala flu. Di antaranya demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernafas, sakit kepala. Nah, masa inkubasinya itu, masa penyerangannya itu kurang lebih 14 hari. Berarti ketika Anda memiliki gejala-gejala seperti itu, jangan sungkan untuk pergi ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Karena apa? Tadi, bahwa virus corona ini tidak hanya merugikan kita saja, tapi merugikan keluarga kita, merugikan orang terdekat kita, merugikan orang-orang yang kita cintai. Alangkah bijaksananya kita mau dengan proaktif memeriksakan diri ketika memang gejala-gejala tersebut menyerang diri kita. Seperti itu. Nah, dijelaskan juga di sini bahwa bagaimana COVID-19 menyebar. Nah, ini dijelaskan bahwa virus corona bersifat zoonotik. Ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah terinfeksi manusia, penyebaran virus corona dapat melalui droplet pernapasan, percikan batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia. Menempel pada kulit, virus corona akan menembus sel kita, akan menyerang kita lewat sel tadi. Seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi atau terkotori oleh virus menyentuh wajah, seperti hidung, mulut, mata. Bagian-bagian tersebut itu sangat terbuka. Jadi kemampuan virus menerobos sel tubuh kita lebih mudah, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan siapa yang berisiko terinfeksi COVID-19 atau virus corona. Anda akan berisiko terinfeksi virus ketika Anda berdekatan atau melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi virus corona. Nah, taunya dari mana kan? Kita kan nggak tahu sebelum orang itu terserang. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan social distance, menjaga jarak sosial. Bukan berarti kita jijik atau apa. Karena ini bukan persoalan jijik dan lainnya, ini bukan. Karena ini demi kebaikan semua orang. Bagaimana melakukan pencegahan secara sistematis melalui kesadaran pribadi, kesadaran kelompok, kesadaran golongan, bahwa virus ini tidak hanya merugikan kita, merugikan
keluarga kita saja, tapi merugikan secara umum, yaitu secara dalam tanda kutip manusia. Lansir Healthline pada hari Selasa tanggal 17 bulan Maret 2020, WHO pada akhir Januari melaporkan rata-rata orang yang terinfeksi virus berada di usia sekitar 45 tahun dan 2/3-nya merupakan laki-laki. Jadi kesempatan atau peluang laki-laki terserang virus corona itu lebih tinggi. Di sini disebutkan 2/3. Artinya dari 3 orang yang terserang atau terinfeksi virus COVID-19 atau virus corona ini, 2 diantaranya adalah laki-laki. Nah, kalau menurut statistik ya seperti itu. Kalau semisal ada 20 orang yang terserang, maka 2/3-nya adalah laki-laki. Kalau misalnya ada berapa? 6 orang terserang, maka 2 perempuan, 4-nya laki-laki. Seperti itu. Di sini dijelaskan di Healthline pada Selasa tanggal 17 bulan Maret tahun 2020, laporan dari WHO yang terbit pada akhir Januari melaporkan rata-rata orang yang terinfeksi virus berada di sekitar 45 tahun. Kenapa 45 tahun? Karena tadi sistem imun kita juga sudah melemah karena sudah umur 45 tahun. Yang kedua adalah vitalitas atau umur tubuh kita memang berkurang. Ya, saat tua seperti itu memang dianjurkan untuk menjaga vitalitas, termasuk bagaimana kemudian saya mengkombinasikannya dengan zikir sirri. Tujuannya selain membuat si orang tersebut lebih dekat dengan Tuhan, zikir sirri tersebut juga punya manfaat banyak. Salah satunya adalah memaksimalkan daya ingat supaya tidak pikun, juga bisa membuat temperamen kita lebih stabil, terus kesehatan kita, vitalitas kita bisa tetap stabil seperti itu. Selain tentunya secara rohani kita bisa terus berdekatan dengan Tuhan, berdekatan dengan Gusti Allah, seperti itu. Oke, kita lanjut pada kalau update korban dan lain nggak perlu ya. Silakan Anda ini dulu cari saja di internet, banyak yang mengulas hal itu. Tapi yang pasti saya dalam hal pada saat ini ingin bersama-sama membangun kesadaran sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, bagian dari NKRI. Kita harus memiliki kesadaran pribadi untuk menjaga kehidupan ini supaya tetap lebih baik, melakukan hal-hal yang terukur oleh akal sehat. Terus mengenai surat Al-A'raf ayat 205 ini, oke, saya akan sebutkan terjemahnya saja ya. Untuk penjelasannya mungkin ahli-ahli tafsir lebih paham persoalan itu, karena kalau saya jelaskan lewat versi saya bisa jadi nanti kurang pas. Sebenarnya surat Al-A'raf ini menjelaskan satu bagian, yaitu dari ayat 21 sampai ayat bukan 21, maaf, ayat 201 sampai 206. Nah, nanti bisa dibuka Al-Qur'annya, dan semua ayat ini mempunyai hubungan yang erat, saling menerangkan
Dan yang kenapa kemudian saya mengambil 1.205, karena yang di 205 ini yang menjelaskan tentang tadi Muslim Jawa mempraktekkan kebiasaan zikir khusus tadi. Dasarnya dari sini, salah satu dasarnya dari sini, seperti itu. Dan ini biasanya dipraktikkan oleh para penganut tarekat tertentu, seperti itu. Kalau misalnya saya menerangkan beberapa tarekat yang menjelaskan persoalan zikir nafas ini atau zikir khusus ini, nanti khawatir dikomplain. Maka saya terangkan secara umum saja bahwa di Al-Qur'annya ada dasar di Al-Qur'annya jelas, dan Anda juga bisa merasakan istilahnya bukti bahwa ketika melakukan zikir nafas seperti itu, vitalitas kita naik. Kalau yang saya rasakan itu nyali saya pede gitu, nyali saya tinggi ketika saya mempraktekkan zikir nafas yang istilahnya yang guru-guru saya terangkan, pede, tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah tenang. Rasa khawatir itu bisa dikatakan tidak mampir. Di beberapa artikel dijelaskan bahwa masa inkubasi virus corona itu sekitar 14 hari. Maksudnya seperti ini, ketika virus mulai masuk ke tubuh kita, kesempatan virus untuk menyerang kita dalam maksimal itu butuh 14 hari. Jadi bisa jadi selama 14 hari sebelum benar-benar terserang penuh oleh virus corona, kita masih punya waktu 14 hari. Jadi selama 14 hari itu kita bisa jadi belum sadar. Nah, makanya kemudian ada beberapa rekomendasi pencegahannya, termasuk menghindari menyentuh bagian muka, bagian hidung, bagian mata, karena bagian-bagian tersebut lebih terbuka dan kemungkinan virus corona untuk menembus sel tubuh kita lebih mudah. Terus yang kedua, bagaimana membiasakan diri dengan mencuci tangan, menjaga jarak atau social distance, menjaga jarak dengan orang lain. Terus bagaimana kita membiasakan diri bersin, batuk dengan sopan, dan menyediakan masker dalam tujuannya itu tadi, menghindari ketika orang lain batuk atau bersin kemudian cairannya menimpa ke kita, tidak langsung ke mulut, seperti itu. Hal yang sangat penting bagi kami adalah bagaimana kemudian hubungan virus corona dengan cara Muslim menjalani hidup, yaitu dengan cara menjalani syariat. Bagaimana kemudian efek syariat terhadap kebaikan diri. Seperti ini, kita menggunakan istilahnya Muslim Jawa saja ya, karena memang saya orang Jawa, saya lebih familiar menerangkan hal-hal yang saya pahami dengan cara Jawa saya. Begini, secara syariat kita harus wajib menjaga diri. Dalam arti tadi, kita wajib melakukan hal-hal yang baik. Dalam hal ini memakan makanan yang baik. Dalam hal ini adalah baik dalam arti halal, baik dalam arti ketika mendapatkan, cara mengkonsumsinya, dan benda yang dikonsumsinya, seperti itu. Maksudnya cara tadi dengan cara yang baik, cara yang tidak melanggar syariat, termasuk mencuri dan lain-lain. Yang kedua adalah cara mengkonsumsinya. Sebagaimana Kanjeng Rasul telah menjelaskan bahwa kita di Al-Quran kita dianjurkan untuk atau diharuskan untuk mengikuti suri tauladan Kanjeng Rasul. Suri tauladan maksudnya kita mencontoh Kanjeng Rasul.
bagaimana kemudian Kanjeng Rasul memberikan petuah atau anjuran manual supaya hidup kita tetap sehat, yaitu dengan cara makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya ketika kita dirasa kita cukup makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, ya maka kita berhenti. Karena ketika kenyang, kadang ketika saya sendiri ketika makan mengambil porsi yang lebih banyak, mengambil porsi yang banyak karena dorongan hawa nafsu, ternyata ketika tinggal sedikit lagi saya sebentar lagi kenyang. Dan tadi ada dilema ketika tidak dihabiskan makan mubadir dan lain-lain. Maka kemudian Kanjeng Rasul menjelaskan duduk perkara hal syariat seperti itu dengan sangat lengkap. Contohnya bahwa kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu hubungannya dengan makan tadi. Kita mengambil secukupnya dulu, kemudian kita makan, kalau kemudian kurang bisa nambah lagi, kan seperti itu. Nah, anjurannya bagaimana kemudian mempraktekkan anjuran ketika berhenti makan sebelum kenyang, ya kan? Kalau mulai makan ketika lapar sudah umum, sudah banyak yang tahu, paham lah ya, ketika lapar ya makan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian mempraktekkan berhenti makan sebelum kenyang? Menurut pengalaman pribadi saya, ketika kita makan, setelah makan kemudian ketika makanan itu dicerna di dalam lambung, ini ternyata setelah kita diamkan, ketika kita berhenti waktu sebelum, maksudnya apa, lagi enak-enaknya makan sebelum kenyang itu lagi enak-enaknya, kita berhenti, dan ternyata setelah berapa menit kemudian perut kita terasa kenyang. Nah, sebabnya karena makanan itu belum masuk semua dan belum dicerna, sehingga ketika dicerna itu makanan itu menjadi mekar banyak di lambung, sehingga menyentuh sel-sel dinding lambung, kemudian menginstruksikan kepada saraf bahwa sudah cukup kenyang. Makanya Kanjeng Rasul memberikan anjuran seperti itu, luar biasa. Nah, hubungannya dengan virus corona adalah tadi, bahwa bagaimana menjaga vitalitas tubuh kita, termasuk ketika kita merasa kenyangan, kita malas ngapa-ngapain. Yang ketiga, maksudnya tadi adalah tentang barang halal, maksudnya ini seperti ini. Kalau tadi yang pertama adalah cara mendapatkannya, terus kedua adalah cara mengkonsumsinya, yang ketiga ada barangnya seperti ini. Contoh, kita dilarang untuk mengkonsumsi babi karena memang salah satu sebabnya adalah karena kesehatan, karena babi itu jadi media ideal bagi parasit-parasit tertentu, sehingga kita mengharamkannya, sehingga syariat mengharamkannya. Terus dari sisi kesehatan seperti itu. Yang selanjutnya itu karena barang itu, karena apa? Karena sifat si binatang tadi menjadi hal yang kurang baik bagi kita, supaya kita terhindar dari sifat si binatang tadi, seperti itu. Contohnya anjing kemudian diharamkan, salah satu sebabnya karena memang anjing itu punya kesetiaan ketika diberi makan saja. Ketika dia tidak diurusin, ya enggak setia, seperti itu. Dan babi juga karena salah satunya kan tidak punya sifat cemburu, maka salah satu sebab diharamkannya seperti itu, karena sifat daripada si babi tadi. Sehingga ketika si zat tadi itu tidak lepas dari sifatnya, seperti itu. Maka kemudian syariat mengharamkan makanan-makanan tertentu seperti darah. Kenapa? Ya, secara medis jelas darah itu benda yang sangat mudah terkontaminasi atau busuk, sehingga itu tidak baik untuk kesehatan. Pasti memang syariat itu bagaimana membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang ideal. Nah, dari berbagai macam penjelasan saya tadi, akhirnya saya kerucutkan bahwa kita menjalani kehidupan dengan cara yang syar'i, menurut syariat. Nah, ketika syariat ini kemudian kita terapkan, insya Allah vitalitas kita akan tinggi, vitalitas kita akan maksimal. Nah, ditambah dengan menghubungkan atau mengenalkan ritual Muslim Jawa dengan zikir khususnya, yang dimana zikir khusus itu
dijelaskan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-A'raf ayat 205. Nanti teman-teman bisa baca sendiri seperti itu. Nah, zikir ini biasanya dulu konon digunakan oleh penganut tarikat, bahwa zikir itu yang dengan istilah macam-macam, tapi pada intinya bagaimana mempraktekkan zikir tersebut. Zikir tersebut menurut pengalaman pribadi dilakukan dengan kondisi, ya kalau saya mempraktekannya dengan duduk tenang, santai, rileks, kemudian mempersiapkan diri dengan membaca 2 kalimat syahadat, kemudian bersolawat. Kemudian ketika kita mengambil nafas, maka sembari mengambil nafas itu hati kita menyebut Ismudzat, kemudian perlahan-lahan truk sudah sampai, kemudian ketika saya keluarkan, maka asma lainnya saya keluarkan. Terus menurut dengan kondisi rileks, dengan fokus pada tadi, ketika kita mengambil nafas maka kita fokus pada penyebutan asma tadi, atau kalau ada ajaran guru-guru rekan-rekan yang lain bisa menggunakan cara guru-guru rekan yang lain. Kalau saya menggunakan istilahnya dia, kemudian saya hirup, setelah masuk kemudian saya keluarkan dengan menyebut Ismudzat di dalam hati saya, terus menerus saya lakukan. Dan ada beberapa patokan yang saya rasakan ketika sehabis melakukan ritual itu, tubuh saya menjadi santai, tubuh merasa lebih tenang, seperti itu. Terus yang kedua ini cara yang saya praktekkan, yang pernah saya praktekkan itu, ini memang terasa sekali, maksudnya seperti itu, terasa sekali getaran energi, ya, terasa sekali getaran energinya. Walaupun memang yang cara yang tadi saya sebutkan juga sama, ada sensasi bergetar, getaran energi dalam tubuh kita yang kita rasakan. Nah, ketika kita menjalankan dengan pelan, halus, meresapi, kemudian fokus pada tadi hati yang menyebut namanya, nama Tuhan, nama Gusti Allah, kemudian mengeluarkan juga sama, itu terasa getarannya. Saya nggak tahu kalau pada orang lain, tapi kalau pada diri saya itu saya merasakan getaran di tubuh saya, terasa getaran halus seperti itu. Yang kedua, ini menggunakan istilahnya orang-orang, ada yang menggunakan istilahnya itu tanafas, yaitu tahan nafas. Ketika kemudian dia nafas masuk, sambil hati menyebut asmanya, masuk, kemudian kita tahan sambil menyebut asmanya, terus kemudian kita keluarkan sambil menyebut asmanya. Diulang terus. Nah, adapun pemakaiannya secara umum, kalau rekomendasi saya itu sehabis sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setelah sholat fardu, setelah selesai zikir, maka itu bisa dilakukan dengan durasi 5-10 menit perlahan-lahan. Terus kita ulangi, kita praktekkan dengan anjuran tadi, dengan rileks, kemudian dengan fokus pada penyebutan asmanya, terus diulangi. Nanti kalau semisal pemirsa atau teman-teman merasakan getaran yang saya maksud halus, hal itu tandanya bahwa tubuh kita mengeluarkan energi seperti itu. Energi itu yang kemudian bisa menjadi penangkal virus corona. Jadi setiap sel kita itu mengeluarkan energi ketika melakukan hal itu. Karena saraf tenang, kemudian bisa maksimal, terus lakukan secara rutin. Setiap sholat fardu
lakukan terus menerus. Insya Allah biidznillah penyakit corona tidak akan menyerang kita. Karena apa? Karena tadi kita sudah terbiasa memompa energi dari dalam tubuh kita sehingga kita membuat tameng secara mandiri. Istilah orang barat mengistilahkannya adalah self healing atau penyembuhan diri sendiri. Ada juga yang mengistilahkan itu tenaga dalam, banyak macam-macam. Tapi yang pasti kalau orang Jawa, maksudnya kebudayaan kita, orang dulu, orang Jawa membiasakan zikir khusus seperti itu ya, seperti yang saya terangkan karena saya diterangkan oleh guru-guru saya seperti itu. Kalau semisal teman-teman atau pemirsa kesulitan mempraktekkan apa yang saya terangkan hari ini, silahkan nanti bikin komentar biar saya nanti insya Allah saya istilahnya bisa mengerti apa yang dimaksud kemudian menjelaskannya kembali seperti itu. Kalau memang semisal ada perlu bimbingan, perlu pendampingan khusus mengenai metodologi zikir khusus tadi, kita nanti bisa atur bagaimana teknisnya nanti supaya ritual orang Jawa dahulu ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa mendatang kebaikan dan sekaligus sebagai sumbangsih saya sebagai warga negara Republik Indonesia terhadap pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Oke, untuk penjelasannya mungkin sampai di situ dulu. Nanti kita sambung dengan interaksi dari komentar supaya nanti kita bisa interaktif membahas virus corona ini, bagaimana kemudian menimbulkan kesadaran pribadi sehingga dari kesadaran pribadi itu menjadi kesadaran kolektif, menjadi kesadaran sosial. Dan dengan seperti itu anjuran pemerintah juga bisa berjalan maksimal. Kita juga merasakan efek positifnya dengan kesadaran diri tadi, bagaimana kita merangkai kepentingan bersama yang dalam hal ini dimotor oleh pemerintah dengan anjuran-anjurannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila dirasa video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain, silahkan share dan jangan lupa subscribe channel ini Lovina Trisi supaya kami lebih semangat dalam membuat konten-konten. Saya Zarkoni Anisbillah beserta tim meminta maaf apabila dalam proses pembuatan video ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.